Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat secara umum dan secara khusus kita akan belajar tentang suku Minang dan lanjutan gerakan dasar tari Bungung Jumpa dari Aceh. Anak-anak, silakan dibuka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 58, serta siapkan buku tulis dan alat tulis yang diperlukan. Sebelumnya, terlebih dahulu, marilah kita lihat secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Barat ini beribu kota di Bukit Tinggi. Provinsi Sumatera Barat ada 12 kabupaten dan 7 kota. Kabupaten yang ada yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Pariaman. Sedangkan suku-suku yang ada di Sumatera Barat ada 4 kelompok suku besar, yaitu suku Minangkabau. Suku Minangkabau itu ada Sakai, Talang Mama, Kerinci, dan Kubu. Suku Melayu, suku Mentawai, dan suku Bunai. Inilah anak-anak rumah adat Sumatera Barat yang terkenal dengan nama Rumah Gadang. Rumah Gadang ini rumah yang dimiliki oleh suku Minang. Dari rumah ini kita akan mengetahui suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda atau cerita rakyat dari suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas, disebut Rumah Gadang. Rumah Gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam, seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah
yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bogonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talimpong. Pernahkah anak-anak melihat talimpong? Ya, talimpong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasamban dan tari piring. Tari pasamban biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Mungkin dari anak-anak kelas 4 A, B, C ada yang pandai menari dan pernah menarikan tari pasamban atau tari-tari daerah dari daerah-daerah yang lain. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khas, yaitu rendang. Siapa anak-anak yang suka makan rendang? Tentunya banyak yang suka makan rendang. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari oleh adalah sate Padang dan dendeng balado. Siapa anak-anak yang pernah makan sate Padang atau dendeng balado? Enak kan rasanya? Iya, itulah makanan khas dari suku Minang. Jika anak-anak datang ke Sumatera Barat, mungkin salah satu pemandangan yang akan langsung menyambut kalian adalah keindahan rumah adat. Di mana salah satu kebudayaan Sumatera Barat ini selain menawarkan keindahan yang luar biasa, juga memiliki keunikan yang tersendiri. Maka tidak heran kalau rumah gadang ini terkenal bukan hanya di dalam negeri Indonesia saja, tetapi sampai ke mancanegara. Anak-anak, rumah gadang ini diberi nama gonjong yang jumlahnya sekitar 4 sampai 7 buah rumah. Pada rumah gadang ada 2 sampai 3 lumbung padi. Seperti si Bayu-Bayu. Si Bayu-Bayu ini penyimpanan padi yang dipersediakan padi untuk keluarga rantau. Jadi itu dipersiapkan apabila ada keluarga rantau datang. Yang kedua, si Tanjau Lawi, yaitu padinya diberikan untuk orang yang tidak mampu. Jadi sudah turun-temurun dari suku Minang ini ada toleransi sesama manusia. Menolong orang yang kurang mampu, hidup sejajar dengan orang-orang yang lain. Sehingga semuanya bisa hidupnya nyaman, tenang. Kalau orang Jawa mengatakan ayem, tentrem, gemah, ripah, jinawi. Serta si Tangguang Lita, yaitu padi yang disimpan di situ dikhususkan untuk pemilik rumah. Jadi ada 3 tempat itu yang dipergunakan juga untuk 3 kelompok sesuai dengan yang dipersiapkan. Anak-anak, kalian sering menggunakan pakaian adat, terlebih-lebih kalau pas peringatan Hari Kartini. Sekolah membebaskan anak-anak menggunakan pakaian adat.
inilah contoh, inilah salah satu pakaian adat dari Sumatera Barat, yaitu pakaian untuk laki-laki dan pakaian untuk perempuan. Pakaian yang laki-laki yang ada di sini ini diberi nama penghulu. Sedangkan pakaian adat perempuan namanya hundu kandu. Mungkin anak-anak ada yang pernah menggunakan pakaian itu? Ya, kalau belum, besok bisa pada saat hari-hari tertentu, mungkin anak pas peringatan Hari Kartini, atau mungkin anak-anak pas menggunakan pakaian adat di tempat keluarga yang punya hajat. Selain pakaian, ada budaya lain yaitu senjata. Senjata tradisional di Sumatera Barat, yaitu di sini saya sebutkan hanya contohkan 2 saja, yaitu kerambik, memiliki nama lain yaitu karambia atau kurambia. Bentuknya seperti ini. Sedangkan yang kedua kari. Kari ini adalah senjata tradisional yang dimiliki oleh warga di Provinsi Sumatera Barat yang mirip dengan keris orang Jawa. Kerisnya orang Jawa. Pak, senjata tradisional orang Jawa kan keris. Nah, di Sumatera Barat juga punya senjata tradisional seperti keris. Anak-anak, selain itu kehidupan masyarakat di Sumatera Barat, yaitu kebanyakan warga di Sumatera Barat bermata pencarian di sektor pertanian, pertambangan, dan juga industri, sama di Pulau Jawa. Tapi sektor pertanian di sana sangat luas karena lahan di Sumatera Barat masih luas, tidak seperti di Kota Semarang di sini. Jadi sana pertaniannya cukup luas. Juga ada tambang, ada industri. Jadi di sana ada petani, ada buruh, ada macam-macam pekerja pabrik, ada sama seperti di Pulau Jawa di sini. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah bahasa Minangkabau yang memiliki beberapa dialek seperti dialek Bukit Tinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C, itu tadi tentang suku Minang yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk tugas untuk anak-anak nanti akan saya kirim dengan file yang berbeda. Demikian anak-anak, dan sekarang kita lanjutkan belajar gerak dasar tari Bungung Jumpai dalam posisi duduk. Karena pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar gerakan dasar tari Bungung Jumpa dalam posisi berdiri. Anak-anak silakan buka buku tema 1 halaman 61 sampai 62. Ya. Gerakan yang akan kita lakukan pada saat ini yaitu tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bergantian sampai 4 kali. Jadi anak-anak memperagakan. Coba. Ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu nanti
dilakukan sebanyak 4 kali. Nanti kalau itu sudah hafal, kita bisa melakukan secara berkelompok. Gerakan berikutnya yaitu tangan kanan berdiri, tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Hitungannya 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu, kita menuju gerakan yang berikutnya, yaitu kedua tangan tepuk lurus ke depan, terus tepuk ke tengah, ya, tepuk ke atas, ya, tepuk ke tengah, ya. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Hitungannya 4 kali 8. Jadi anak-anak melakukan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 4 kali. Setelah itu baru ganti gerakan. Nah, gerakan kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri. Bergantian. Hitungannya 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian tadi anak-anak. Nanti kalau gerakan-gerakan itu yang kita lakukan ini dipadukan gerakan yang awal, kalau nanti anak-anak sudah hafal, terus kita bikin kelompok tarian tentang tari Gunung Jumpa untuk diambil penilainya. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.